Kita akan bersama kembali dan tentu saja seperti biasa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal pertemuan kita bahwa kita akan ada talk show pagi hari ini membahas terkait dengan marketplace pajak ya. Marketplace di sini di mana dalam era ekonomi digital yang berkembang juga cukup pesat ya. Kalau kita lihat perkembangan cukup pesat sekarang ini. Nah, pemerintah juga berupaya menyesuaikan kebijakan perpajakan. Nah, ini tentu saja kita akan membahasnya pada pagi hari ini. Ada dua narasumber saya yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Fitri sebagai fungsional penyuluh ahli muda dari kantor pajak Madya Makassar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Kak. apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik kabar, baik ya. Juga ada Ibu Lia Amsali Amir, ya. Ini dari fungsional penyuluh ahli Pratama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, pagi hari ini kita akan bahas soal marketplace jadi pemungut pajak dan sebenarnya kalau kita mengulik ini belum lama ya, belum lama. Setahu saya belum lama. Tapi ini aturan yang sebenarnya bukan aturan baru di pajak. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu dasarnya ini seperti apa biar masyarakat kita juga tahu. Nah, tapi sebelum saya dilanjutkan, ini kita sampaikan bahwa kita juga live di TikTok. Yang mudah-mudahan ada yang bisa berkomen-komen ya, dan kita juga live by YouTube dan juga di streaming kami dan juga radio kami. Silakan Mbak. Oke. Jadi gini Kak, Ya, hari ini kita akan membahas ya terkait aturan yang baru-baru ini betul. rilis, yaitu terkait tentang marketplace, yaitu PMK 37 tahun 2025 ya Kak. Ya. Nama aturannya agak panjang ya Kak, nggak apa-apa saya bacakan ya Kak. Jadi PMK 37 tahun 2025 yaitu tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah penunjukan pihak lain untuk memungut penghasilan yang diperoleh oleh pedagang dalam negeri Kak. Pedagang dalam negeri yang berdagang melalui dengan elektronik atau marketplace biasanya kita kenal gitu. Jadi waktu baru-baru aturan ini terbit banyak banget ya isu-isu ya Kak, bahwa muncul beban pajak baru lah Kak, UMKM atau pengusaha kecil dikenakan beban pajak yang lebih. Nah itu tujuan kami hari ini yaitu untuk memberikan sedikit pencerahan untuk terkait itu Kak. Iya, karena kan bukan hanya pajak ini saja, tapi kan belum belum selesai persoalan Cortex, belum selesai persoalan pajak naik 11%, ini muncul lagi dengan yang lain ya. Nah, ini pasti akan menjadi salah satu wacana yang menarik untuk dibahas oleh masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi, Mbak. Silakan. Iya baik. Sebelumnya boleh kita sapa dulu ya. Silakan. Kalau kami biasa menyebutnya kawan pajak nih. Oh, silakan. Ya, Ya, oke. Ya, selamat pagi ya kawan pajak yang sudah mengikuti ya. perbincangan kita ya di pagi hari ini. Tadi udah dijelaskan juga oleh Mbak Fitri ya. Ya. Dasar hukum yang akan kita bahas untuk di pagi hari ini yaitu PMK 37 garing PMK 03 tahun 2025. Masih hot, masih baru rilis. Nah, kenapa ini terbit? Yang perlu disadari nih, yang perlu kita sadari sama-sama bahwa ini yang dibahas di ketentuan ini bukan pajak baru. Betul. Jadi ketentuan ini tidak menerbitkan, tidak membahas pajak baru. Ya. Ketentuan ini hanya membahas pergeseran mekanisme sebenarnya. Pergeseran mekanisme. Pergeseran mekanisme. Benar, Ya. pergeseran mekanisme yang semula pembayaran PPh itu pajak penghasilan dibayarkan langsung secara mandiri oleh pedagang online, dalam hal ini wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dagang online, tadinya membayar sendiri PPh-nya, ini digeser nih mekanisme pembayarannya melalui sistem pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace yang telah ditunjuk nantinya oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak penunjukannya, seperti itu. Seperti itu. Apakah ini langkah bentuk pengenaan pajak baru atau bukankah ini tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan pajak baru, sudah Betul. disampaikan sebelumnya, tapi tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi masyarakat
belum kayak apa ya, shock gitu. Masih ini ya, Kaget ya karena benar. belum selesai yang sebelum-sebelumnya muncul lagi. Ini beban masyarakat nih banyak sekali nih soal pajak. Iya, Seperti apa nih, Mbak? betul. Tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa sebenarnya latar belakangnya ini baik ya. Semua regulasi itu dibentuk tentunya untuk mengarah lebih baik lagi. Tentu saja sama dengan PMK 37 ini. Jadi sebenarnya dirilisnya kenapa, latar belakangnya apa, itu yang pertama untuk memberikan kepastian hukum secara keadilan, kemudian biar pedagang online sama juga dengan pedagang offline ya, tetap membayar pajak. Kemudian memberikan kemudahan, memberikan mekanisme yang lebih sederhana terkait pemungutan pajaknya. Karena nanti tarifnya kita lebih jelaskan, nanti lebih rinci itu sangat simpel ya. Jadi tentu saja memberikan efisiensi dan efektivitas untuk pemungutan pajak. Dan yang paling penting untuk ketentuan ini tentunya memberikan sarana wadah supaya para wajib pajak dalam hal ini yang mungkin dulunya belum terlalu paham pajak bisa berkontribusi lebih kepada pembangunan lewat pembayaran pajaknya yang dipungut oleh marketplace. Apakah ini salah satu bentuk melindungi bagi pelaku UMKM? Bisa iya? Bisa iya dong. Iya. Tentu saja. Bentuk perlindungan juga karena kan dengan kepastian hukum seperti ini jadinya jelas, oh saya bayar pajak kok meskipun melalui pemungutan seperti itu. Jadi tidak pakai lupa-lupa lagi, langsung dipungut pajaknya. Betul. Mbak, mungkin bisa jelaskan ke Mbak Nur Fitri? Ya, silakan. Jadi mungkin saya jelaskan lagi Kak, apa nih perbedaan sebenarnya sebelum berlakunya ini dan setelah berlakunya. Jadi sebelum berlakunya PMK ini kan kita untuk orang pribadi ya Kak. Untuk orang pribadi kan kita mengenal adanya batasan omset sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak ya Kak. Nah setelah berlakunya PMK 37 ini itu masih tetap sama. Jadi tetap ada batasan omset sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Nah, kemudian untuk terkait tarif untuk sebelum berlakunya itu untuk UMKM orang pribadi itu masih menggunakan 0,5% dan setelahnya berlaku aturan ini juga masih tetap sama Kak. Jadi masih tetap sama 0,5%. Jadi untuk tarifnya sendiri nggak ada perubahan gitu. Jadi yang pembedanya di sini hanya jenisnya saja Kak. Jadi dulu itu bahkan sampai sekarang sih Kak, kalau misalnya distorkan sendiri itu menggunakan PPh final pasal 4 ayat 2. Nah kalau misalnya dilakukan pemungutan itu pemungutan pasal 22. Kalau misalnya orang pribadi UMKM itu tetap PPh 22 yang sifatnya final gitu. Seperti itu. Ya, ini banyak orang yang tidak sebenarnya pada dasarnya kalau berbicara soal pajak di satu sisi mereka malas menyentuh hal-hal itu. Kenapa? Ya karena kan malas berurusan dengan pajak. Kita tahu sendiri mungkin juga orang-orang pajak juga pasti ketika mereka ataupun masyarakat datang ke pajak buat faktur pajak, laporan pajak itu kan menjadi agak ribet gitu. Jadi orang malas. Nah, ketika ada dengan seperti ini memberikan juga salah satu warna buat masyarakat sendiri dengan adanya aturan baru ini. Tetapi tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan. Ya. Tadi udah dijelaskan. Boleh saya tambahkan ya? Silakan, sebenarnya untuk lebih detail mekanismenya sebenarnya udah diatur detail ya di PMK-nya ini bahwa tadi udah dijelaskan oleh Mbak Fitri juga bahwa tarifnya itu sama 0,5%. Cuman jenis pajaknya PPh pasal 22. Adapun sifatnya boleh dirinci seperti ini ya. Jadi kawan pajak untuk yang wajib pajak orang pribadi itu nanti dibedakan berdasarkan omsetnya. Nah, nanti untuk wajib pajak orang pribadi omsetnya sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan. Jadi tidak dipungut nih oleh marketplace-nya. Sepanjang dia bisa menunjukkan lewat surat pernyataan bahwa omsetnya belum sampai nih 500 seperti itu. Nah, kalau omsetnya dari 500 juta sampai dengan 4,8 miliar itu nanti dipungut oleh marketplace 0,5%. Kalau dia UMKM atau tarifnya itu 0,5% tapi bersifat final. Nah, tapi kalau orang pribadinya wajib pajaknya ini memilih untuk tarif umum, nanti dipotongnya 0,5% tapi bersifat tidak final. Nah, kalau omsetnya wajib pajak orang pribadi sudah di atas 4,8 itu sudah bersifat tidak final, tapi tarifnya masih 0,5% juga. Nah, kalau saya penasaran ini kan kalau kita bisa lihat ini omsetnya minimal 500 ya, tidak sampai di atas gitu. Yang tidak dikenakan ya. Nah, ini bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak pajak sendiri? Kan jangan sampai nih masyarakat karena tidak mau terkena
PPH nih, pungutan pajak, itu mereka hanya menyampaikan laporannya bahwa omset kami hanya 500 juta. Ya, tapi ya ini menghindari pajak, Mbak. Menghindari pajak. Orang kan biasanya menghindari pajak itu Iya, betul. biasanya laporannya itu tidak sesuai gitu. Nah, ini bagaimana dari pihak pajak sendiri melakukan pengawasan? Iya. Jadi di kita di pajak itu kan ada bagian pengawasan ya Oke, Kak, iya, yang memang betul. mengontrol dari betul Kak. Jadi berbagai sumber data nih Kak, gitu. Iya. Jadi pun ini menyampaikan omsetnya sampai dengan 500 juta, toh ternyata lebih nih Kak. Itu kan kita ada penyandingan data gitu ya Pak. Jadi memang sebaiknya sih memang perlu saya sampaikan juga ya, cara hemat bayar pajak ya itu Kak, membayar sesuai dengan yang seharusnya, jujur dan tepat waktu gitu Kak. Ya, jujur tepat waktu, tetapi masih ada juga nih yang masih melakukan hal yang menurutnya ya bisa iya bisa tidak, tetapi saya ingin mau lebih tekankan lagi nih kepada pihak teman-teman dari pajak sendiri, panggilnya sahabat pajak ya, kalau kami juga sahabat iya sahabat Almarkas gitu. Ya, jadi kami ingin menyampaikan juga dan mungkin bisa ditekankan bahwa bentuk pengawasannya seperti ini. Kan ada surat cinta nih biasanya muncul kalau nggak salah kan? Iya, Ada surat benar. cinta yang biasanya sampai 3 kali ya kalau tidak salah. Betul. Baik, sahabat pajak, Sebelum kawan dapat pajak. surat cinta nih. Iya, kawan pajak dan sahabat Almarkas ya. Iya. Jadi bentuk pengawasan tentu saja ada karena dari Direktorat Jenderal Pajak juga selain dari sisi pelayanan kita tetap ada sisi pengawasannya. Iya. Spesifik ke PMK 37 ini di awal saya sampaikan dulu bahwa memang pengawasan awalnya itu dari surat pernyataan. Jadi di PMK ini ditegaskan bahwa nanti pedagang online yang masuk kerjasama dengan marketplace ini itu dipersyaratkan selain syarat umum, jadi ada namanya pemberian informasi ya. Jadi pemberian informasi umum itu berupa NPWP-nya harus disebutkan dan NIK-nya. Kemudian nanti ada informasi tambahan juga, itu harus diberikan juga kepada marketplace-nya. Informasi tambahan itu berupa apa? Surat pernyataan. Surat pernyataan apakah dia omsetnya sudah di atas 500 atau masih di bawah 500 juta. Itu nanti diberikan kepada marketplace-nya. Nah, untuk dari sisi DJP-nya sendiri, kita ada data sanding pihak ketiga ya, dan kita memang punya transparan data seperti itu dengan pihak ketiga. Nah, manakala nanti kita narik data dari marketplace, kemudian ini nih pedagang online yang menyatakan bahwa dia di bawah 500 juta. Nah, itu nanti bisa diberikan kepada unit-unit vertikal terkait, dalam hal ini tempat terdaftarnya. Mungkin nanti bisa diawasin. Ada akun representatif di Direktorat Jenderal Pajak ya, di setiap KPP ada akun representatif, dan tentu saja setiap dari pedagang online yang ber-NPWP itu sudah memiliki AR-nya, akun representatif masing-masing. Yang akan menghubungi betul, yang akan memberikan surat cinta manakala ada yang perlu ditanyakan atau dikonfirm seperti itu. Nah, ini berarti ada kolaborasi yang dibangun nih antara pihak pajak dengan apakah menggandeng pihak lain untuk sama-sama bagaimana memberikan, selain ada tadi dari AR ya yang memberikan surat cinta. Ini kan biasanya kita sebagai masyarakat yang kadang-kadang ya mungkin karena asik berbisnis lupa dengan melihat omsetnya banyak dan juga sudah mulai ini kan pastinya juga mereka kadang-kadang lupa. Surat cinta muncul kadang-kadang diabaikan, surat cinta kedua muncul masih terabaikan. Ini seperti apa? Mungkin ada bentuk edukasi atau sosialisasi yang tersampaikan nih Mbak Fitri maupun juga Mbak Lia. Ini Mbak Fitri mau tambahkan? Jadi memang kami inilah kayak penyuluh yang tentunya memberikan edukasi. Selalu Jadi menyuluh ke masyarakat. iya, jadi tujuannya kami seperti itu Kak. Jadi kita sifatnya mencegah ya Kak terjadinya kesalahan-kesalahan itu. Jadi tentu kami dulu nih Kak, yang ketika ada aturan baru seperti inilah kami untuk menyampaikan agar tidak muncul kesalahpahaman gitu, dan juga betul-betul paham wajib pajak. Sejauh ini kalau bisa kami tahu, apakah sudah ada yang dengan pelaporannya yang mungkin tidak sesuai? Kalau untuk pelapor di luar konteks Di luar PMK konteks, 37 ini ya, tentu saja ada ya. Namanya wajib pajak manusia ya. Entah sengaja atau tidak disengaja, pasti ada pelaporan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, disitulah fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai menjalankan tugasnya sebagai pengawas ya untuk pelaporan-pelaporan pajak. Karena kan sistem perpajakan kita memang perlu disadari, kita menerapkan di Indonesia ini sistem perpajakan self-assessment, di mana kita memberikan kebebasan kepada para kawan pajak untuk silakan nih hitung sendiri pajaknya, bayar sendiri pajaknya. Namun di situ sebenarnya perlu ditekankan bahwa kebebasan yang diberikan dalam self assessment ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi manakala nanti setelah dilakukan pelaporan oleh
para wajib pajak tentu akan masuk ke data Direktorat Jenderal Pajak, diawasin oleh bagian pengawas. Dalam hal ini ada namanya seksi pengawasan ya. Nanti kalau misalnya memang tidak sesuai akan dilakukan konfirmasi melalui SP2DK, dikenal surat cinta ya. Betul. Nah, nanti kalau tidak ada respon atau tidak ada itikat baik, nanti akan naik lagi nih ke tingkat pemeriksaan. Nanti dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa. Ada produk hukum terbit diabaikan, ada lagi tindakan penagihan. Seperti itulah kira-kira ya. Mbak Fitri ada tambahan? Terkait yang tadi disampaikan Kak Lia terkait yang self assessment, kita kaitkan dengan PMK 37 ini ya. Di sini kita melibatkan marketplace ya Kak. Yang dulunya murni self assessment nih Kak. UMKM ini menghitung sendiri, menyetorkan sendiri gitu Kak. Nah, dengan kita menggandeng marketplace ini itu memudahkan dari sisi kami juga dan sisi wajib pajak sendiri untuk menghitung pajaknya nih Kak. Jadi udah langsung jadi berapa jumlah transaksinya dia udah langsung dipungut gitu. Tapi sejauh ini kalau kan sebelum diberlakukannya, ini apakah pihak pajak juga tetap melakukan pengawasan, dan setelah diberlakukannya ini pasti ada perbedaan gitu. Iya. Tentu saja tetap ada pengawasan sebelum dilakukan PMK 37 ini. Untuk itulah PMK 37 ini hadir, betul. Salah satunya adalah setelah hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh DJP, ada baiknya dilakukan pemotongan aja langsung, karena kan disadari atau tidak disadari kesibukan para pengusaha ini, iya kan, seperti yang tadi dijelaskan bahwa bagi mereka waktu adalah uang ya, ngurusin yang ribet-ribet, dan paradigma pajak, administrasi pajak itu ribet, memang masih sulit untuk dihilangkan. Sehingga kita harapkan dengan melibatkan marketplace, motong langsung pajaknya itu tidak tidak menghabiskan banyak waktu lagi bagi para pengusaha kita, pedagang online UMKM ini, yang untuk ngurusin gimana sih motong pajak, bayar pajak, sudah langsung dilakukan oleh marketplace-nya. Seperti itu. Nah, ada kriteria tidak marketplace yang ikut mengambil bagian jadi pemungut pajak ini? Karena mungkin masyarakat juga ingin tahu, mau yang nonton kita maupun yang dengar kita maupun juga yang di TikTok, mungkin ada pengusaha nih yang mungkin omsetnya tidak sampai 500 tapi dia merasa kok ada seperti ini gitu. Silahkan Mbak Lia atau Mbak Fitri. Jadi gini Kak, ada kriteria tertentu ya. Tentunya setelah berlakunya PMK ini juga nanti ada aturan turunannya, yaitu Perdirjen ya Kak, dan ada juga nanti keputusan ya untuk terkait dengan marketplace yang menjadi pemungut. Jadi ada SK-nya juga Kak terkait marketplace yang menjadi pemungut. Kemudian terkait kriterianya itu nanti akan melihat batasan nilai transaksi, memenuhi batasan tertentu untuk nilai transaksi, juga jumlah pengaksesnya nih Kak. Jumlah pengakses itu melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Nah, ini nanti akan tertuang nih Kak, di jumlah tertentunya itu akan tertuang nanti di aturan turunannya di Pernya Kak. Nah, kemudian untuk terkait dengan kita juga perlu menyampaikan ya Kak terkait dengan ketika terbit SK-nya, misalnya nih Kak diterbitkan SK-nya di pertengahan bulan Agustus. Nah, maka si marketplace ini wajib memungut di awal bulan Kak. Di awal bulan. Jadi dia tidak di awal bulan, jadi memang ada waktu tertentu ya. Ya, jadi mulai berlaku memungutnya tuh Kak di awal bulan berikutnya. Iya, jadi mulai berlaku di awal bulan berikutnya. Misal SK-nya terbit tadi 15 Agustus, berarti 1 September sudah harus mungut PPh pasal 22-nya. Berarti kan selama ini kan yang PPh 21 kan itu hanya untuk para pekerja, nih ternyata juga dilibatkan untuk marketplace ya. Seimbang. Kalau dibilang seimbang. Nah, kriteria ini juga apakah sudah tersosialisasikan nih kepada para marketplace sejauh ini? Nah, itu Kak, kita masih menunggu aturan turunannya terbit ya Kak. Jadi biar lebih jelas gitu. Tapi sejauh ini apakah sebelum aturannya turun nih, turunannya turun nih, bagaimana di masyarakat sendiri melihat apa yang akan diberlakukan oleh pihak pajak dalam hal ini ya, terkhusus untuk marketplace gitu. Jadi sebelum dirilis nih aturannya, marketplace sendiri dilibatkan dalam keterlibatan ya. Ada keterlibatan. Jadi di kantor pusat itu ada sounding ke marketplace-nya juga. Jadi mereka juga akan ngobrol ya, bagaimana sih dari sisi marketplace-nya, karena kan biar bagaimana di beberapa poin di aturan ini itu diberikan wewenang kepada marketplace, misalnya cara pemberian keterangan informasi. Nah, itu diberikan kepada marketplace. Nah, marketplace nanti yang akan menentukan bagaimana cara pemberian informasinya. Nah, makanya pada saat penyusunan ini marketplace dilibatkan. Marketplace dilibatkan. Tapi ini kan akan diberlakukan per
per bulan apa nih? Nanti ditunggu aturan pelaksanaannya karena untuk pelaksanaannya ini nanti seperti tadi syarat untuk marketplace-nya di PMK ini hanya disebutkan akan disebut berdasarkan untuk syarat-syaratnya itu berdasarkan frekuensi tertentunya itu nanti di aturan petunjuk pelaksanaannya sehingga pemberlakuannya nanti menunggu pernya ini berlaku. Sedikit saya tambahkan Kak. Jadi di aturan ini sebenarnya juga sudah ada beberapa teknis ya Kak yang disampaikan terkait apa yang perlu dilakukan marketplace di situ Kak. Jadi misalnya nih Kak akan si penjualnya Kak atau pedagangnya itu akan misalnya membuat tagihan melalui aplikasi si marketplace gitu. Untuk jadi dokumen tagihannya inilah yang nanti menjadi bukti pemungutan gitu Kak. Jadi sudah ada beberapa sih Kak yang diatur di PMK-nya. Berarti ini semua melalui sistem buy online ya semuanya? Iya betul. Semuanya melalui sistem online, sistem yang marketplace pakai sebenarnya. Nah ini kalau kan kita bisa, apakah dari pihak dari pajak sendiri ini bisa mengawasi dari segi transaksi mereka gitu kan? Biasanya itu masuk juga dalam perhatian dari pihak pajak sendiri. Apakah itu juga bagian dari pajak marketplace ketika mereka punya transaksi dalam sehari nih berapa, terus dalam sebulan berapa, itu diakumulasi gitu? Iya, secara real time mungkin tidak ya, tapi nanti ada penarikan data seperti itu. Jadi nanti ada pengiriman data dari marketplace. Kita menunjuk marketplace seperti ini kan sudah jadi mitra, jadi nanti mereka mungkin nanti akan diatur lebih lanjut kapan untuk pengiriman datanya. Tapi sebelum aturan ini berlaku pun marketplace itu sudah kita ada data dari marketplace untuk transaksi yang mereka lakukan. Jadi nanti pasti kedepannya untuk yang ini juga aturan PMK 37 ini nanti akan ada data ke Direktorat Jenderal Pajak terkait transaksi yang dilakukan pedagang dengan marketplace. PMK 37 ini apakah berimbang, maksud saya berimbang dalam hal ini baik untuk dari marketplace-nya sendiri maupun juga dari pihak pajak. Jangan sampai berat sebelah, Mbak. Gitu. Turunannya ini kelihatannya seperti apa nih nanti? Kalau sejauh ini kan belum ada turunannya turun nih, jadi pasti kita masih bertanya-tanya, dari pihak marketplace pun juga bertanya-tanya ini aturannya seperti apa, turunannya akan seperti apa nantinya gitu. Jadi tentu nanti aturan-turunannya ini mengatur prinsip keadilannya Kak dan kemudahan dari kedua belah pihak nih Kak, dari marketplace atau pedagangnya sendiri. Termasuk itu tadi yang saya sampaikan bahwa itu si marketplace itu tidak perlu lagi membuat dokumen-dokumen tertentu. Jadi yang dokumen yang bentuk tagihan yang dibuat oleh pedagang melalui aplikasinya itu sudah merupakan bukti pemungutan. Jadi itu salah satu bentuk kemudahan juga yang diberikan oleh kepada marketplace gitu Kak. Jadi seharusnya sih Kak aturannya itu memang memperhatikan prinsip keadilan dan efisiensi antara keduanya Kak gitu. Kalau di Makassar sendiri coveran dari pihak pajak dari Madya ya? Iya. Ini sejauh mana ini Mbak cover wilayahnya gitu? Untuk Madya Makassar. Kalau untuk KPP Madya Makassar dia Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara sih. Karena kan memang kalau untuk di Madya Makassar itu yang coverannya bukan wilayahnya, tapi ke subjek wajib pajaknya seperti itu. Berbeda dengan KPP Pratama ya. Kalau KPP Pratama dia per wilayah. Per wilayah. Nah, dari berbagai wilayah ini beberapa wajib pajak terdaftarnya di KPP Madya Makassar seperti itu. Seperti itu. Ya mungkin masih ada ditambahkan Mbak Fitri, Mbak Alia, masih mau disampaikan nih soal PMK 37 dan juga PPH 21 ya? Ya PPH 21 ya? 22. Ini masih apa ya? Saya setidaknya sebagai sebagai warga negara yang kata orang kita harus taat pajak. PPH 21 sebelumnya juga kan ini ada kenaikan kalau tidak salah. PPH 21. PPH 21. Apakah benar ada kenaikan PPH 21 sejauh ini? PPH 21 terkait ininya mungkin ya, yang kemarin tren itu perubahan tarif ya. Betul. Pakai tarif efektif rata-rata. Sebenarnya sih tidak ada perubahan. Cuman itu juga pergeseran sebenarnya. Dari yang semula dihitung normal dulu lalu dibagi rata, ini
dihitungnya tidak rata setiap bulan mengikuti dengan penghasilannya, siap. tapi nanti penyesuaian di akhir tahun. Jadi sebenarnya untuk totalan akhir tahun tetap sama. Iya, jadi pada prinsipnya Kak, aturan-aturan yang tadi sempat Kakak tanyakan terkait PP 21 dan 22 itu tujuannya tuh sebenarnya untuk kemudahan ya Kak. Iya. Pada prinsipnya aturan dibuat untuk kemudahan, Betul. penyederhanaan gitu. Ya. Sebenarnya kita sebagai masyarakat kan harus taat nih karena tapi sebagian masyarakat masih menilai bahwa itu awam. Itu maksudnya mereka kurang paham dengan perpajakan, apalagi ketika mereka harus sampai ke kantor pajak itu kan apa ya? Banyak orang yang tidak ingin berurusan dengan pajak. Udah deg-degan duluan ya. Takut kena kena pemanggilan, apalagi kalau sudah dapat surat cinta, sanksi. Itu kan makanya saya tadi menegaskan bentuk pengawasannya seperti apa biar masyarakat juga bisa aware sendiri dengan apa yang mereka lakukan, terkhususnya untuk marketplace. Karena jangan sampai kita ini asik berbisnis tapi lupa dengan apa yang harus kita lakukan, karena pajak itu kan untuk bangun negara kita juga. Betul. Iya benar-benar. Betul sekali Kak. Iya. Jadi memang betul ya. Benar sekali yang dikatakan tadi bahwa masyarakat kita ini baru dengar kata pajak aja udah deg-degan ya. Dan sebenarnya dari Direktorat Jenderal Pajak pun sudah banyak sekali usaha ya untuk meminimalisasi paradigma itu ya. Bagaimana kita bersosialisasi. Nah, sekarang udah ada penyuluh nih. Tadi kayak kami ini ada penyuluh. berdua nih, ada Malia sama Bang Fikri. Benar. Dan kami baik-baik loh. Ramah-ramah ya. Jadi nanti pada saat masuk pintu pertama kali di setiap KPP ya, di setiap KPP bahkan KP2 KP itu sudah ada penyuluh, yang menyapa duluan di helpdesk. Kalau memang ada yang mau dipertanyakan lebih dulu pasti di meja helpdesk ya namanya ya. Itu bisa langsung ditanyakan apa aja di situ gratis, tidak dipungut biaya apapun ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah melangkah lebih jauh ke pengawasan barulah akan dikonfirmasi. Itu pun bentuknya konfirmasi kawan pajak ya. Tidak langsung judge gitu ya. Jadi bentuknya konfirmasi, silakan dijawab aja sesuai dengan realnya. Nanti pasti akan dipertimbangkan oleh para petugas pajak bagaimana tindakan selanjutnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak perlu langsung was-was gitu. Ya makanya kan kenapa kita memang perlu tahu nih marketplace kok kena pajak lagi gitu kan, masuk bagian dari. Nah, ini kan perlu mendapat gambaran karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat dari awal tadi saya sudah katakan kita dibingungkan dengan kondisi pajak yang naik, tiba-tiba naik itu kan. Wah, riuh nih karena kalau ada naik, belum lagi yang kemarin-kemarin diributkan soal Cortex yang sebenarnya sistemnya bagus nih. Cuman kan masyarakat belum bisa terima gitu. Sedikit-sedikit ke kantor pajak. Ini gimana Mbak? Ini Bos, bagaimana ini urusannya? Kan mereka masih bingung, apalagi masyarakat yang memang pada dasarnya tidak mau berurusan dengan pajak, tapi mau tidak mau kita akan menyentuh ke sana. Apalagi kalau gaji Anda sudah di atas 1 juta harus jadi PWP ya. Setahu saya seperti itu. Ya. Jadi ketika ada informasi seperti itu memang sebaiknya ya Kak, sebaiknya dikonfirmasi ke kantor pajak. Jadi kan kita udah banyak sumber ya Kak, sumber informasi. Jadi bisa melalui telepon atau mungkin mengikuti medsos KPP ya Kak. Itu jadi informasi yang valid itu ada di situ. Jadi jangan gampang atau mudah terjebak dengan isu-isu yang berkembang ya Kak. Jadi sebenarnya tujuan aturan itu dibuat kembali lagi bahwa untuk kemudahan dan untuk kebaikan negara kita ya Kak. Jadi tidak ada tujuan untuk memberatkan misalnya masyarakat kecil atau pedagang-pedagang kecil, tidak ada seperti itu Kak. Jadi tujuannya kami memang ada di sini yaitu ketika ada sesuatu yang bingung gitu Kak. Jadi ditanyakan. Iya, kita berdua standby kok Kak di sini di KPP Mahdia itu selalu. Semua KPP pasti ada Kak penyuluhan, dan itu memang pekerjaan kami memberikan edukasi, memberikan informasi gitu Kak. Gitu. Jadi sebaiknya memang ketika ada informasi, ada isu-isu atau ada surat cinta atau ada apa Kak, diklarifikasi dulu nih Kak kebenarannya. Apalagi kan sekarang banyak ya Kak. Penipuan segala macam itu pajak ya betul Kak, perlu dikonfirmasi dulu. Langsung confirm aja gitu. Apalagi saya pernah dapat satu telepon tuh mengatasnamakan pajak soal amnesti pajak. Jadi saya kaget kok bisa ya dapat nomor saya. Jadi beruntunglah saya itu menghubungi orang pajak sendiri bahwa ini apa benar nih ada. Padahal itu kan belum di akhir tahun nih pemutihan pajak kan. Jadi saya tanya, ini ada apa benar ada begini? Oh enggak, baru itu bohong, jangan percaya. Jadi memang perlu kita validasi, konfirmasi apakah memang itu benar atau tidak. Jangan sampai kita kena tipu karena mungkin ketidaktahuan kita. Jadi ya mumpung hari ini ada bisa ditanyakan atau didengar, atau bisa langsung
ke kantor pajak. Ada Mbak Lia sama Mbak Fitri Betul. yang ramah-ramah ini memberikan arahan soal pajak seperti apa. Terkhusus untuk Anda bagi para pedagang marketplace ya, ini bisa memanfaatkan karena jangan sampai omset Anda di atas 500 juta, awas loh. Ya kayak gitu Kak. Sebenarnya sama Kak, sama ya dengan aturan sebelumnya juga kayak gitu. Ini nih yang biasa didengar nih, pada saat aturan ini terbit, Ya. saya sempat dengar tuh ada kan kawan-kawan yang katanya, waduh, nambah lagi nih pajaknya, Ya, betul. waduh, marketplace kena pajak kayak gitu-gitu kan. Jadi gini nih, saya boleh kasih contoh Silakan. konkretnya aja ya. Ya. Jadi sahabat Almakas, kawan pajak, salah satu contoh konkret seperti ini nih. Misal nih ya, misal anggap Tuan A ini Ya. pedagang online nih di Ya. salah satu marketplace, anggaplah si warna orange Ya, gitu kan, anggap marketplace JB gitu kan. Nah, kemudian pedagang ini jual printer misalnya, jual Ya. printer 3 juta, harga 3 juta lewat marketplace. Nah, kemudian dia pakai jasa pengiriman yang sudah di-cover di marketplace-nya itu, Ya. tapi ditanggung oleh si pedagang online Pedagang untuk online. biaya pengirimannya. Anggaplah 50.000. Kemudian biasa kan ada asuransi Ya, lagi. betul. Nah, kemudian ada asuransi lagi, pakai asuransi kan ada perusahaan juga sebenarnya yang Perusahaan, menaungi, tapi masuk ke marketplace itu. Anggaplah kena asuransi 20.000. Nah, si marketplace ini apa yang harus dilakukan? Nah, anggaplah marketplace JB ini dia memotong PPh pasal 22 0,5% Ya. dari 3 juta penghasilan si Tuan A. Kemudian dia motong lagi 0,5% dari 50.000-nya si perusahaan pengiriman. Dia motong lagi 0,5% dari 20.000-nya si perusahaan asuransi. Ya. Apakah dia bikin dokumen-dokumen yang ribet untuk itu? Tidak. Tidak. Itu semua sudah termuat di invoice-nya. Oke. Jadi sebenarnya itu secara by system aja nanti kita akan melakukan sinkronisasi sistem dengan marketplace. Nah, Seperti itu. ini tergambar dengan jelas nih, bisa dipahami bahwa tidak ada keuntungan satupun, tapi memang ini memberikan kemudahan ya. Betul. Memberikan kemudahan karena ya aturan dibuat itu pasti untuk kemudahan. Betul sekali. Aturan Sekali, dibuat untuk kemudahan untuk jadi lebih baik. Ya. Ini biar lebih tertata lagi dan bisa kita tahu arahnya ini kemana nih pajak kita ya. Benar sekali. Jangan sampai masuk kantong yang lain. betul. Ya, semoga ini semuanya langsung masuk kantong negara. Ya, dipastikan Kas masuk ke negara. kas negara, betul Kak. Karena untuk bangun jembatan tuh yang lain-lain tuh kan bangun negara itu kan dari hasil pajak kita ya. Betul Kak. Dan silakan Mbak Lia, yang ini ada yang mau Mbak Lia, Mbak Fitri yang Boleh. mau menambahkan. Mbak Fitri Silakan. mau menambahkan. Jadi memang Kak, marketplace ini kan tujuannya untuk memudahkan ya Kak. Jadi si UMKMI sendiri atau pedagang sendiri itu sudah terintegrasi nih Kak melalui platform itu. Platform. Jadi untuk perhitungannya sendiri kan udah langsung ketarik Kak dengan marketplace. Gitu. Kan biasanya nih kalau kita kalau kita belanja itu kan biasanya tidak lagi sudah include dengan semuanya nih, include dengan. Nah, itu mungkin sudah masuk dalam situ ya. Sudah. include, Jadi yes. kayak seperti yang tadi sampaikan kalian kan udah ada beberapa di dalam biaya-biayanya juga tuh termasuk bagian dari marketplace untuk memungutnya Kak gitu. Kayak biaya asuransi, pengiriman. Iya. Tapi kalau ada marketplace yang tidak menginkludkan di dalam itu bagaimana, Mbak? Nanti base system itu udah include, udah langsung masuk. Makanya nanti ini sedang dibicarakan dengan marketplace-nya bagaimana cara aplikasi apa atau sinkronisasi seperti apa sih yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan ini. Masih dalam pembicaraan nih sekarang di kantor pusat, betul. Tapi belum ini bukan wacana lagi kan? Bukan. Wacana lagi dengan turunannya aja gitu. Iya, betul. Tapi kan kalau kita lihat ada beberapa marketplace itu yang tidak kalau yang si Orange itu kan mereka include nih. Tapi yang satu ada beberapa marketplace lain itu tidak include di dalam pajak gitu. Contoh mungkin dia perseorangan gitu. Perseorangan itu gimana, Mbak? Kalau dia perseorangan kayak ketika saya belanja nih ke butik-butik itu by online juga. Itu bagaimana itu, Mbak? Dia bukan atas nama perusahaan tapi nama marketplace-nya atau orang pedagangnya gitu. Pedagangnya tetap. Jadi nanti di aturan ini sudah diatur yang masuk itu bukan hanya perusahaan tapi pedagang orang pribadi pun sudah dipungut juga PPh pasal 22-nya langsung oleh marketplace-nya. Nah, makanya nanti dipersyaratkan tuh dan nanti diatur di ketentuan per dirjennya seperti apa pedagang online yang mendaftar itu mungkin dilengkapi dengan persyaratan apa untuk bisa masuk ke marketplace tersebut. Jadi nanti marketplace-nya akan diberikan ketentuan juga bahwa jika ada pedagang yang mau join ke situ nanti dipersyaratkan ini. Berarti ada syarat-syarat tertentu ya? Betul, iya. Kemudian
perlu saya sampaikan nih tambahan bahwa tidak semuanya jenis transaksi itu dipungut PPh pasal 22 Nah, ini marketplace. harus dikasih pencerahan nih, Mbak. Jadi yang tadi tuh pertama kalau penyerahan barang dan jasa oleh orang pribadi yang omsetnya memang masih di bawah 500 juta itu tidak dipungut. Kemudian pengalihan tanah dan bangunan. Ya. Jual tanah di marketplace itu enggak ya. Enggak dipungut PPh 22. Kemudian apalagi ya? Jual emas, perhiasan itu tidak dipungut PPh 22. Kemudian jual voucher, pulsa. Nah, itu tidak juga dipungut oleh marketplace, tidak dipungut PPh 22-nya. Nah, itu ada beberapa ada di PMK-nya. Di PMK 37 ini dijelaskan ada beberapa transaksi yang memang tidak dipungut PPh pasal 22 oleh marketplace. Nah, ini perlu karena kan masyarakat kita kan sekarang ini sudah jarang lagi ke toko-toko ya, ke pusat-pusat perbelanjaan, tetapi memanfaatkan marketplace yang ada. Nah, takutnya mereka dikira semuanya. Ya, bisa beli semuanya di situ digiring dan ini bisa masyarakat jadi jadi tempat modus baru lagi bahwa ternyata bisa nih beli ini kayak tadi sudah dikatakan Balia bahwa tidak ada lagi tidak transaksi melalui seperti perhiasan gitu kan, emas itu kan enggak bisa. Jadi bisa dagang di marketplace-nya tapi marketplace-nya belum mengut pajaknya. Jadi pajaknya masih terutang kepada pedagangnya. Untuk melakukan penyetoran pajaknya masih ke pedagangnya. Tidak dilakukan pemungutan oleh marketplace-nya. Iya, jadi sebenarnya yang pengecualian itu kan ada aturan sendirinya Kak. Jadi PMK 37 ini tidak tumpang tindih. Jadi tetap yang sudah kayak pedagang emas itu ada aturan sendirinya, penjualan voucher juga seperti itu Kak. Jadi semuanya dikecualikan itu ada aturan sendirinya gitu. Kalau pay later itu gimana Mbak? Apa masuk bagian dari marketplace juga pay later? Pay later kan itu sistem pembayarannya ya. Jadi kalau sistem pembayarannya pay later berarti sebenarnya dia tetap bertransaksi. Kalau transaksinya masih masuk ke dalam ranah yang dipungut PPh 22 ya tetap dipungut PPh 22-nya. Tetap tidak lolos Anda. Tidak lolos. Nah, sejauh ini kalau kita lihat sebelum dikeluarkan secara resmi nih sambil menunggu turunannya, ini bagaimana respon dari marketplace? Apakah sudah tersosialisasi dengan baik, terkhusus yang ada di Kota Makassar sendiri gitu, Pak? Kalau untuk respon ya, kalau untuk dari marketplace-nya apa pedagangnya? Dua-duanya ya? Dua-duanya. Kalau dari marketplace-nya sendiri responnya alhamdulillah positif ya, info dari kantor pusat seperti itu ya, karena pun mereka para marketplace ini dilibatkan dan kita memang menggandeng sebagai mitra. Ya selayaknya mitra ya, pasti tujuan kita sama untuk pembangunan bangsa ya, dan responnya positif. Sisa menyesuaikan beberapa fitur-fitur mungkin untuk bisa mengimplementasikan ini. Kemudian untuk dari sisi pedagangnya memang seperti yang Mbak Fitri bilang ya, memang beberapa masih awal-awal ada isu-isu, waduh kita nambah pajak nih, kita harus bayar pajak nih. Tapi kami harapkan dengan sosialisasi yang kami lakukan di setiap KPP pun melakukan hal yang sama dengan yang kami lakukan ini. Bukan hanya di tingkat bawah sampai unit vertikal atas pun melakukan sosialisasi ini, diharapkan semakin paham, semakin mengerti. Para kawan-kawan pajak yang lagi dagang online harus paham ya bahwa ini sebenarnya bukan tambahan pajak, bukan tambahan pajak. Ini cuman memudahkan bahwa pajaknya dipungut oleh marketplace, jadi tidak perlu repot-repot lagi bikin billing untuk bayar pajak, sudah dipungut oleh marketplace-nya seperti itu. Itu memudahkannya dari situ ya, tidak buat e-billing lagi. Seharusnya disambut bahagia nih Kak. Betul, iya. Bikin e-billing tuh bingung juga. Saya hari ini pun juga masih bingung-bingung dengan pajak. Ya, alhamdulillah hari ini dapat pencerahan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk banyak orang, terkhusus untuk sahabat pajak dan juga sahabat Almargas yang mendengarkan apa yang kami bahas hari ini. Dan ini memang belum dipatenkan aturannya karena masih menunggu turunannya ya, sambil menunggu masih ada aturan yang harus memang disepakati bersama untuk dicari jalan terbaiknya, jangan sampai ribut lagi di belakang. Jadi ini memberi apa yang dilakukan itu menjadi satu kemudahan ya agar masyarakat taat dengan aturan. Betul sekali. Ada yang mau ditambahkan atau ya, saya? Silakan. Iya. Jadi PMK 37 ini kawan pajak semoga disambut bahagia ya. Di tengah-tengah riuhnya mungkin Kortex, di tengah riuhnya tarif PPN. Sebenarnya itu semua
cuman butuh pemahaman lebih aja. Cuman butuh pemahaman lebih termasuk PMK 37 ini. Karena tujuannya sebenarnya sangat mulia ya. Dirilis bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat pengawasan terkait ekonomi digital ya. Terkait ekonomi digital dan menutup celah shadow ekonomi, khususnya bagi pedagang online yang selama ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, mungkin saja karena siapa tahu belum paham, atau siapa tahu enggan karena ribet, seperti yang dijelaskan, enggan karena ribet. Nah, itu dibantu oleh rilisnya PMK 37 ini. Kita harapkan dengan melibatkan marketplace, pedagang online dengan marketplace sudah bestie ya. Jadi lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti itu. Silakan. Mbak Fitri, silakan. Iya, jadi setelah sekian menit ya Kak kita berbincang bahwa memang pada kesimpulannya tidak ada beban pajak baru ya Kak di sini, nggak ada beban pajak baru, jadi hanya jenisnya saja ya Kak yang berbeda. Kalau dipungut itu menggunakan PPh pasal 22, kalau dibayarkan sendiri dia menggunakan PPh final pasal 4 ayat 2 gitu Kak. Jadi berjalan seperti biasa ya Kak. Cuman kalau misalnya di berdagang melalui marketplace itu yang dihitung adalah PPh pasal 22 gitu. Jadi tujuannya kembali lagi bahwa ini ada kemudahan bagi pedagang juga dalam menghitung, menyetorkan sendiri ya Kak, karena udah dibantu oleh marketplace ini Kak. Gitu. Jadi ada kemudahan, ada yang juga dipahami ya. Karena apa yang dilakukan pemerintah ya pasti untuk kebaikan bersama. Betul sekali Kak. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang disampaikan Mbak dari saya ya. Saya tutup dengan sebuah quote aja ya. Silakan. Tidak ada yang mudah dengan melaksanakan perubahan. Tapi cara terbaik untuk melakukan perubahan itu adalah ikut di dalamnya, terjun di dalamnya, ikut menari dalamnya, dan melaksanakan perubahan itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih. Mbak Fitri, mau menambahkan? Jadi saya menambahkan aja, kita merubah persepsi ya Kak untuk kawan pajak mungkin yang selalu ketika terbit, bukan selalu juga sih Kak, ketika acuan terbit itu rame nih Kak, rame banget, ada isu-isu apa. Sebenarnya kalau kami sendiri nih Kak petugas melihat aturan-aturan terbit itu sebenarnya pemerintah pro masyarakat Kak gitu. Betul. Jadi jangan berpikir negatif ya Kak. Jadi kembali lagi ketika ada yang diragukan, ada yang sesuatu yang perlu ditanyakan ya kembali ditanyakan dari sumber yang valid ya Kak. Iya. Baik. Nah, ini aturan akan segera diterapkan. Sambil menunggu turunannya kita harus paham dulu, kita harus sama-sama punya sudut pandang yang sama untuk aturan ini PMK 37 ya. Karena ini bukan aturan baru tetapi hanya ada sedikit pergeseran. Mudah-mudahan dipahami, dimengerti karena ini untuk kebaikan kita bersama. Baik, terima kasih Mbak Lia, Mbak Fitri sudah bersama dengan kami. Terima kasih kita juga. tunggu pencerahan-pencerahan yang lain dari pihak pajak. Mudah-mudahan dipahami oleh masyarakat kita dan terkhusus untuk sahabat Almarkas dan juga sahabat pajak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.